Banyak tempat dan bangunan terkenal di dunia ini. Air terjun Niagara di Amerika Serikat, batu Stonehenge di Inggris, Taj Mahal di India, tembok besar di Cina, Menara Eiffel di Prancis, Menara Petronas di Malaysia, bahkan juga Pulau Komodo di Indonesia, dan masih banyak yang lainnya lagi. Namun dari semua bangunan yang terkenal di dunia ini, ada satu yang sangat mengkhawatirkan akan roboh, karena setiap tahun posisi kemiringannya hampir selalu bertambah. Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk membuatnya tidak miring. Membutuhkan kurun waktu hampir 200 tahun untuk menyelesaikan bangunan menara ini. Mulai dibangun pada tahun 1173 dan selesai pada tahun 1372. Menara apa yang dimaksud? Menara Pisa di Italia. Apakah Menara Pisa sengaja dibangun miring? Tidak. Penyebab kemiringannya adalah karena pondasinya dibangun di tanah yang tidak stabil, yang lebih didominasi pasir dan lempung. Struktur tanah yang tidak padat dan keras tidak bisa menahan bobot bangunan menara yang tinggi ini. Pondasi yang kokoh dan kuat sangatlah penting untuk membuat suatu bangunan yang besar dan tinggi menjulang. Itulah sebabnya dibutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat banyak untuk membuat pondasi bangunan. Demikian pula halnya dalam mendidik anak. Bangunlah pondasi intelektual yang sangat kuat dan kokoh di masa keemasannya agar dia bisa menjadi pribadi yang tangguh dan siap dalam menghadapi daya saing di berbagai bidang kelak jika dia dewasa nanti. Bangunan sebuah pondasi membutuhkan bahan-bahan yang bermutu sangat tinggi, pasir, batu, semen, dan lain-lain. Dan tenaga yang mengerjakannya pun juga sangat profesional. Mereka punya keahlian khusus misalnya tentang campuran dari takaran semen, pasir, dan lain-lain. Demikian pula ada unsur-unsur yang penting yang harus anak punya sebagai pondasi yang kuat secara intelektual. Unsur-unsur ini dinamakan sebagai keterampilan dasar. Orang tua punya peranan sangat besar dalam memperkenalkan keterampilan dasar ini. Dan ini harus diperkenalkan sedini mungkin supaya bisa berkembang secara optimal. Keterampilan apa sajakah itu dan berapakah jumlahnya? Saya jelaskan ya ayah bunda. Setidaknya ada 7 keterampilan dasar yang harus anak miliki. Apa sajakah itu? Pertama, keterampilan mendengar dan berkonsentrasi. Kedua, keterampilan awal dalam bahasa dan membaca. Ketiga, keterampilan awal tangan. Keempat, keterampilan penglihatan dan pengamatan. Kelima, keterampilan menolong diri sendiri. Keenam, keterampilan sosial dan emosional. Dan yang ketujuh, keterampilan matematika awal. Memperkenalkan keterampilan dasar ini akan efektif jika dikenalkan dalam bentuk cerita. Maka membacakan buku itu sangat penting. Buku membantu membangun ikatan antara orang tua dan anak. Membaca bersama dapat menjadi kegiatan belajar yang lebih efektif dan bertahan daripada jenis pendidikan yang lain. Buku mudah dibawa. Anak dapat membacanya di tempat tidur, di mobil, di taman, di pantai, dan di mana saja. Ketika saya ada jadwal memberikan seminar parenting di kota Semarang sebelum pandemi, ada salah satu ibu peserta seminar bercerita kalau anaknya tidak pernah rewel ketika diajak untuk mengadakan perjalanan jauh dengan mengendarai mobil. Itu karena buku kesukaannya selalu akan dibawa kemanapun dia pergi. Demikian pula saat diajak berbelanja bulanan ke supermarket. Orang tuanya berbelanja kebutuhan pokok dan anaknya akan dengan senang hati pergi ke toko buku yang ada di supermarket itu. Ada juga cerita dari salah satu peserta seminar dari kota Makassar ketika saya berkunjung ke sana sebelum pandemi. Setiap ada kenaikan kelas, anaknya jarang minta mainan. Dia lebih memilih dibelikan buku daripada mainan. Kemanapun orang tuanya pergi, si anak selalu ikut dan jarang mengganggu jika orang tuanya lagi beraktivitas karena si anak sudah nyaman dengan buku yang dibawanya. Sangat menginspirasi ya ayah bunda cerita dari keluarga mereka ini. Buku akan mengembangkan bahasa dan pemahaman anak.
karena di buku ada cerita dalam bentuk gambar dan ilustrasi. Buku juga akan memperhalus kemampuan fisik anak, karena saat membuka dan membalik halamannya, tangan anak akan terlatih secara motorik. Dan buku juga bisa membangun keterampilan sosial dan emosi anak, karena rasa percaya diri dan cara berkomunikasi dengan lebih baik akan anak dapatkan saat membaca buku. Maka sangatlah penting untuk orang tua perlu menyediakan buku untuk anaknya. Secara pribadi, saya merekomendasikan untuk orang tua memiliki program buku dari seri Cakrawala Pengetahuan Dasar. Program buku ini memperkenalkan konsep ke-7 keterampilan dasar itu. Rincian detail tentang buku ini akan saya jelaskan dalam artikel berikutnya. Dan kalau ayah bunda berminat ingin tahu lebih detail dan bagaimana cara mendapatkannya, bisa menghubungi saya ya. Sebagai orang dewasa, tentu kita tidak akan menganggap ke-7 keterampilan ini sebagai hal yang biasa. Karena bagi anak, ke-7 keterampilan ini sangatlah penting. Ini akan menjadi dasar fondasi intelektual yang kuat kelak dia dewasa. Selalu tonton channel YouTube Sobat Mams ya Ayah Bunda. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Dan jika ada tema artikel tentang edukasi anak yang Ayah Bunda ingin saya bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan membahasnya. Terima kasih.